pertama kali aku tahu kontennya Brian adalah yang naruh kelereng di kamar mandi. Sumpah itu kan nggak kebayang ya. Oh harus kayak gitu ya. Emang kan kita harus tahu nih di kamar mandi saluran air di mana. Terus air semua harus ngalirnya ke situ gitu kan. Terus cara ngetes yang gampang pakai kelereng. Ya ampun aku baru bisa diterapin nih gitu. Ya kan itu viral banget kan? Iya yang itu banyak banget. Salah satu yang paling banyak viewsnya. Hello lovely people, welcome back to my channel, Raisa Broto Asmoro. Nah siapa nih di antara lovely people semua yang lagi concern banget soal dekorasi rumahnya? Well kita tahu ya, dari tahun ke tahun tren dekorasi itu selalu berubah, berkembang sesuai apa sih yang lagi tren di masyarakat. Nah, para pemilik rumah biasanya tuh bakalan cari info ya tentang update nih yang terkini tuh apa sih, yang ketinggalan zaman tuh yang mana sih. Nah, gimana kalau kita langsung aja bahas tentang tren kekinian rumah-rumah nih zaman now nih kayak apa sih sama ahlinya home decor and lifestyle. Di sini sudah hadir Brian Nathanael. Hai Brian. Halo semuanya. Hai, kita kasih tepuk tangan dong buat Brian dong. Jauh-jauh dari kediamannya di Tanjung House, which di mana ya itu ya? Kayak datang ke sini buat ngobrol-ngobrol. Brian, aku udah follow kamu udah lama banget loh sebenarnya. Wait, kamu nyadar nggak sih aku follow? Aku follow back aku. Oh, iya. Aku sadar langsung. Serius? Kak. Udah lama loh padahal follow. Ya ampun. Ya soalnya kenapa? Karena Brian ini adalah seorang istilahnya content creator ya. Content creator yang bahas seputar home decor dan juga lifestyle. Nah, mungkin udah ada yang pernah follow Instagramnya, namanya apa? @tanjun.house. Oh, itu dia. Karena di situ adalah info-info atau tips-tips harian yang di-share sama Brian di situ tentang dekorasi rumah dan bagaimana mengisi rumah yang baik tuh kayak apa. Emang kenapa sih pengen jadi content creator di situ gitu? Motivasinya apa sih? Jadi awalnya itu dulu pengen jadiin rumahnya itu studio yang bisa disewain. Oh iya. Nah motivasinya adalah kayak itu goalsnya itu pengen jadi tambahan dana untuk nyicil rumah. Oh gitu. Awalnya pikirnya begitu. Terus kan dana aku terbatas nih semuanya. Jadi kayak interiornya semuanya itu aku ngisi sendiri. Jadi nggak pakai desainer interior. Nah kebetulan tuh orang tua itu lumayan mengerti tentang bahan-bahan interior yang update. Oh gitu. Walaupun bukan interior designer juga orang tua. Backgroundnya apa? Background orang tua itu dia jualan bahan bangunan. Oh gitu. Jadi kamu dari kecil udah paham tuh ya. Tiap hari kan berkutat sama itu ya. Nah, walaupun aku jurusan bisnis, aku bukan jurusan aku jurusannya bisnis. I see. Tapi kayak orang tua itu lumayan mengajarkan pada saat bangun rumah itu dikasih tahu material-materialnya dan aku kebetulan tertarik banget dengan itu. I see. Makanya akhirnya minat itu tadi akhirnya disalurkan lah begitu punya rumah sendiri. Betul. Terus itu dari tahun berapa sih? Ini mulai ngisi konten gitu? Dari tahun 2022. Iya ya, waktu pandemi-pandemi itu ya? Iya. Itu pandemi akhir. Gara-gara nggak tahu mau ngapain atau gimana atau emang concern banget buat kesehatan di rumah? Nah, jadinya itu tuh pas pindahan, Kak. Rumahnya itu tuh jadi beli dari developer, terus masih dibangun. 2022 itu baru jadi. Nah, makanya dari situ aku ngisi interiornya dan aku ngecekin rumahnya karena kan kalau mungkin salah satu konten aku yang paling lama itu gimana cara ngecek kalau rumah tuh habis serah terima. Iya. Itu pertama kali aku tahu kontennya Brian adalah yang naruh kelereng di kamar mandi. Sumpah itu kan nggak kebayang ya. Oh harus kayak gitu ya. Emang kan kita harus tahu nih di kamar mandi saluran air di mana. Terus air semua harus ngalirnya ke situ gitu kan. Terus cara ngetes yang gampang pakai kelereng. Ya ampun aku baru bisa diterapin nih gitu. Ya kan itu viral banget kan? Iya yang itu banyak banget. Salah satu yang paling banyak viewsnya. Itu gara-gara kan awal pas serah terima itu developer tuh ngasih garansi biasanya 3 bulan tergantung developer atau kontraktor juga biasanya bisa ditanya ke yang beli nih dicekin dulu gitu. Nah terus aku cari tahu gimana cara maksimalin
si garansi ini karena dana aku kan terbatas. Kalau aku keluarin duit buat benerin yang kemarin kan rugi juga. Iya. Jadi mendingan aku buat yang lain gitu Kak. Makanya aku cari tahu cara gimana dan orang tua itu sangat membantu dari yang kelereng. Jadi kalau yang kelereng itu contohnya keramik itu bisa dicek pakai kelereng buat yang mau serah terima rumah nih. Kalau ada keramik yang kopong, itu nanti bunyinya kayak gimana bisa dicek pakai kelereng satu-satu. Jadi ditung-tung gitu, dijatuhin satu-satu gitu ya? Satu-satu Kak. Dilempar aja gitu, ntar kedengeran yang keramiknya cacat yang mana. Iya. Nah itu kan masih bisa dibenerin ya? Diisi lagi misalnya gitu ya? Minta tolong ke developernya sekalian pas masa garansi itu. Gitu. Oke. Oh gitu ya, jadi banyak banget ya. Apalagi misalnya lantai, misalnya kalau ngecek tembok gimana cek? Nah kalau ngecek tembok itu biasanya pakai flashlight atau pakai senter. Jadi iya Kak. Jadi pakai lampu kita tempelin flashlight atau senternya itu ke dinding. Terus apa yang terjadi? Nanti kalau misalnya ada gelombang yang parah, itu nanti bayangannya itu nggak kelihatan yang di sisi sana. Jadi kayak ini rata apa enggak sih? Betul. Gitu kan? Oh iya juga ya, tinggal pakai senter ya sebenarnya. Oke. Berarti minta dilurusin lagi gitu, diaci lagi gitu ya. Oh oke. Kalau plafon? Nah kalau plafon itu biasanya lebih ke rembes air sih Kak kalau plafon. Iya. Jadi misalnya ada kamar mandi di lantai 2 nih. Oh iya. Itu diceknya caranya direndam semua kamar mandinya. Direndamnya caranya kan ada floor drain tuh. Floor drain ini kita tutup semua Kak. Kita tutup semua, abis itu kita rendam air sampai ya terendamnya lah semata kaki atau lebih kurang dari mata kaki. Nantinya kalau misalnya ada kebocoran, itu di bawah itu biasanya ada ngerembes netes air. Ya, netes-netes dia ke bawah. Ini berarti nih cornya bener nggak? Betul. Gitu kan? Atau seal-sealnya bener nggak gitu kan? Oke, wah ini seru ya. Lebih enak lagi kalau ngeceknya itu pas lagi musim hujan serah terimanya. Jadi lebih minim dicek karena kan udah dibantu sama alam begitu. Iya. Ini atapnya gimana, pembuangan airnya gimana. Ini kejadian sama aku sebenarnya. Karena kan alhamdulillah baru pindah rumah nih ke rumah baru pas di akhir tahun musim hujan. Nah, dan anginnya kenceng banget waktu itu emang sih. Jadi memang banyak yang geser-geser, ketahuan deh tuh akhirnya bocor di sini, bocor di sana. Ya untung masih dalam masa itu tadi kan, jadi masih dibantuin, masih dibenerin. Tapi emang harus dicek sih ya. Harus dicek banget. Baik itu kita bangun sendiri ke developer atau kemana ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Biasanya ada tips-tips yang unik-unik nggak? Nah, biasa salah satu tipsnya adalah PLN nih Kak. Kenapa PLN? Jadi biasanya itu kalau kan kita di rumah itu kita itu bisa naikin daya di PLN. Jadi biasanya bawaan perumahan itu di 2.200 kalau di perumahan aku sih ya Kak. Nah, biasanya 2.200 tuh kurang untuk rumahnya. Kalau naikin daya itu harganya lumayan mahal. Itu bisa sampai 7 juta, bisa sampai 10 juta. Biaya naikinnya aja nih? Biaya naikin daya. Nah, tapi ada waktu-waktu tertentu yang menurut pengalaman aku itu mereka lagi diskon PLN. Oh gitu, ada ya? Kayak ini sekarang masih ada diskon PLN sampai 5 April. Jadi naikin daya yang tadinya 7 juta itu jadi 200 ribuan. Serius? Iya. Siapa yang mau langsung naikin listrik? Langsung cek ya. Terus kayak biasanya itu dekat Lebaran, ulang tahunnya PLN sama 17 Agustus. Kalau mau naikin daya. Naikin dayanya. Itu tahu-tahu kayak gitu dari mana sih sebenarnya? Itu karena dari pengalaman dan dari orang tua. I see. Jadi orang tua ngasih tahu. Biasanya tuh jangan naikin daya dulu nih. Naikin dayanya Agustus aja. Biasanya tuh ada promo kemerdekaan namanya. Jadi lumayan banget, hematnya bisa 7 juta. Iyalah, ke 200 ribu. Wow, ini buat emak-emak macam saya nih, itu penting sekali. Next tentang Tanjun House. Pertanyaan pertama, kenapa namanya Tanjun House? Artinya apa sih? Jadi namanya Tanjun House itu karena Tanjun itu bahasa Jepang, artinya sederhana.
Oh, bahasa Jepang. Emang ada keturunan Jepang? Nggak ada sih. Oh, enggak. Aku suka dengan culture Jepang dan makanya ada bonsai di rumah gitu. Pantesan rumahnya tuh kayak minimalis nature gitu ya, kayak nature tapi rapih banget kayak di Jepang kan rumahnya kebanyakan kayak gitu ya, kayak garis-garis segala macam. Oh, oke. Tapi emang inspirasinya bikin rumah itu dari situ, dari Jepang itu? Aku tuh sangat suka dengan rock gardennya Jepang. Oh gitu. Yang kayak batu-batuan dan pohonnya itu, karena menurut aku kalau misalnya yang lebih asri memang yang banyak tumbuhan hijaunya. Tapi aku itu orangnya takut pelihara pohon tuh takut mati gitu Kak. Jadi aku cari yang low maintenance tapi tetap indah, minimalis dan indah. Iya. Gitu. Bonsai juga kan mahal ya sebenarnya ya. Dan tapi awet. Bonsai yang di rumahku itu cuma 1 juta harganya Kak. Masa? Sebenarnya namanya bagus banget loh. Cemara udang Kak. Itu bukan bonsai beneran. Serius? Oh lucu ya. Memang tergantung potnya dan penempatannya. Kayaknya baru kelihatan indahnya di sekitarnya. Kalau wifi-nya misalnya terganggu, smart home-nya jadi lampu biasa. I see. Gitu. Nah kalau mati lampu juga nggak bisa dipakai dong. Smart door kalau mati lampu gimana? Kalau smart door biasanya udah ada baterai di dalamnya, jadi dia nggak tersambung. Jadi aman ya? Aman. Nggak kekunci lah ya? Nggak kekunci kalau smart door. Oke.